mau memberi persembahan, males juga gitu. Jadi bagaimana caranya supaya setan itu, bagaimana manusia itu gagal mengerjakan pekerjaannya Tuhan gitu ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Kita buka Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan atau Adonai Yehuwah tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu adalah segala apa? Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kan ada itu ayatnya di Alkitab itu. Kamu sudah berdoa tapi tidak menerima jawaban. Jangan-jangan kamu salah berdoa. Ini bukan Tuhan tidak mendengar begitu ya, tetapi ada penghalangnya gitu. Jadi misal kalau di atas itu Tuhan gitu, gambaran orang Ibrani kan begitu ya. Tuhan itu di atas, manusia itu di bawah di bumi. Nah di antara kita dan Tuhan itu ada roh-roh penghulu udara, nah gitu kan. Bahkan Bapak Ibu berdoa, kata-katanya itu dihalangi setan. Sampai nggak ke surga, ke tempat Tuhan? Tidak sampai. Selalu ada penghalang, pendakwa gitu ya. Alah kamu hidupmu kayak gitu kok berdoa. Setan itu selalu gitu toh. Kami itu orang berdosa, nggak berguna gitu. Ngapain melayani Tuhan? Jadi dakwaan-dakwaan ini juga seringkali kita dengar gitu. Nggak berguna kamu, sana mati aja, bunuh diri. Lompat dari jembatan Bengawan gitu ya. Itu kan tempat favorit bunuh diri ya. Setan itu selalu mengatakan begitu. Padahal Tuhan itu ingin kita apa? Hidup, memperoleh hidup, bergerak, dan membagikan hidup. Jadi inti kabar bagi itu kan begitu ya, membagikan hidup yang sudah kita terima dan hidupi. Jadi intinya adalah hidup. Karena hidup itu adalah makna nama Tuhan sendiri, hidup, sang hidup. Begitu ya. Tetapi ada satu cara. Jadi bagaimana supaya hidup kita itu tetap tidak terus minus begitu ya. Tadinya bingung kita. Jadi kalau sudah dosa begitu kan kita seringnya kan menjauh pada Tuhan gitu. Semakin ke belakang, semakin jatuh, semakin tidak karuan hidupnya. Nah, di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 kita buka ya. Ini ayat yang menurut saya unik ya, Bapak Saudara. Satu sisi terkesan Tuhan itu memaksa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita satu apa? Menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Loh kok gitu mas? Jadi kalau kita berkata bahwa aku nggak berdosa, maka kita sedang menipu diri kita sendiri. Tidak mungkin, karena tidak mungkin manusia tidak berdosa. Kita sedang menipu diri, memanipulasi pikiran kita. Tidak kok, aku tidak berdosa. Oh ngomong gitu aku biasa saja, tidak berdosa. Aku tidak mencuri kok. Aku hanya mengambil punya orang, tidak mencuri gitu. Kita hanya mengalihkan bahasa-bahasa itu saja. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah menipu diri sendiri. Jadi menyangkali gitu ya. Nah yang ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala apa? Kejahatan. Tadi loh yang membuat pemisah antara kita dan Tuhan kita ialah segala kejahatan kita. Paham ya? Jadi kata kuncinya adalah kejahatan. Dengan mengakui dosa, maka apa? Dia menyucikan atau membersihkan kita dari perkara kejahatan ini. Artinya apa? Kalau kejahatan ini sudah bersih, sudah dikuduskan Tuhan, kita dibenarkan, bukan diubah menjadi kebenaran ya, tapi dibenarkan, sehingga kita bisa berelasi dengan Tuhan, atau Tuhan bisa mendengar suara kita gitu. Buat apa berdoa 24 jam ya dalam sehari? Ya nggak mungkin ya, 12 jam sehari, tapi Tuhan tidak mendengar gitu.
Yunus atau siapa itu berdoa cuma berapa? Oh, Musa itu cuma berdoa 1 atau 2 ayat begitu ya. Jadi tadinya Tuhan itu mau marah, kemudian ingin membinasakan orang-orang Israel. Kemudian Musa berdoa, meminta ampun. Tuhan reda loh marahnya. Secepat itu. Jadi doa yang berkuasa itu bukan berdasarkan durabilitas ya. Durasinya bukan. Berdasarkan apa? Kebenaran, nilai kebenarannya. Bapak Saudara kalau bertemu dengan 2 orang gitu ya. 1 orang yang jujur, 1 orang yang berbohong. Orang yang berbohong ini pintar sekali ngomong daripada orang yang jujur. Tapi Bapak Saudara sudah tahu mereka siapa masing-masing. Yang Bapak Ibu Saudara dengarkan yang mana? Jujur atau yang perkataannya indah tapi bohong? Yang mana? Yang jujur. Betul tidak? Nah, di hadapan Tuhan kita juga begitu. Tuhan itu mendengar orang yang benar. Yang benar ya. Bukan yang seperti yang Yesus singgung itu ya. Dia berdoa di tepi-tepi jalan, kemudian panjang lebar kalimatnya. Tapi Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan itu muak gitu. Jadi nilai dari doa kita berkuasa itu bukan itu, tetapi benar atau tidak. Kita coba buka ya. Saya ingat satu ayat Yakobus 5 ayat 16. Karena ini sering salah dikutip, Yakobus 5 ayat 16 itu. Orang cuma ngutip bagian yang paling belakang. Biasanya yang kutip itu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Coba awal kalimatnya di dalam Yakobus 5 ayat 16 itu apa? Karena itu hendaklah kamu saling apa? Mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi orang yang didengar Tuhan, yang doanya berkuasa itu adalah orang yang benar. Siapa orang benar itu? Orang yang mengakui dosa. Masa nggak punya dosa apapun gitu? Saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah berbohong ya. Kalaupun ada begitu ya, ada orang seperti itu, dia lupa bahwa dia juga punya dosa yang harus ditanggung tadi, hutang dosa dari orang-orang yang ada di atasnya, dari keluarganya. Jadi kalau kita tidak berdosa gitu, bapaknya benar begitu, tapi istri berdosa, anak-anak berdosa, kita itu turut menanggung dosa. Itu yang namanya kasih, Bapak Saudara. Jadi bukan tanggungan satu isi ya, memang ya tanggungan personal gitu. Tetapi di dalam konteks komunal begitu, kita juga harus memikirkan, oh saya nggak berdosa, tapi kok saya kena dampaknya dosa ya misalnya. Nah jadi bagaimana kita tahu kalau kita itu masih menanggung dosa ya kita harus membayar gitu. Seperti di ayat-ayat di Perjanjian Lama itu ya. Jadi ada menanggung penyakit, menanggung kelaparan, menanggung banyak hal. Jadi itu ciri khas kita masih menanggung dosa. Bukan karena menanggung menanggung nama Tuhan, karena ada penderitaan yang karena menanggung nama Tuhan itu ada. Misal apa? Dilempari batu ketika ibadah, dipersekusi ya itu karena menanggung nama Tuhan betul gitu. Itu bukan karena menanggung dosa, tapi ada penderitaan yang karena dosa. Sakit kok nggak sembuh, kok semakin parah. Nah tadi loh semakin minus tadi. Pokoknya cirinya adalah semakin minus. Berarti kita masih menanggung apa? Dosa, dan itu terus bergerak. Dosanya terus bergerak ke arah minus. Yang positif juga berkatnya itu juga harus bergerak ke arah yang positif. Diberkati 100 akan diberkati 1000. Diberkati 1000 akan diberkati 10.000. Berkat itu begitu harusnya ya. Jadi bukan stagnan begitu, tidak. Levelnya itu naik. Nah yang minus levelnya semakin turun begitu. Jadi harus bergerak. Dua sisi ini harus bergerak menuju infinity, ke dalam maut kekal atau ke dalam hidup yang kekal. Begitu ya. Saya lanjutkan. Oh sudah ya. Jadi intinya seperti itu ya.
Kita harus melihat bahwa hidup kita hari ini berada di dua pilihan ini. Mau semakin mendekat kepada Tuhan atau semakin menjauh kepada Tuhan, atau tidak melakukan apapun. Jadi pilihan kita untuk tidak melakukan apapun berarti kita sedang menjauh kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu kita harus melakukan apa? Ya baca firman Tuhan. Setiap kita itu menanggung pekerjaan masing-masing. Tidak semua di sini harus berkhotbah, tidak Bapak Saudara. Ada yang ditugaskan untuk memberi, ada yang ditugaskan untuk bekerja, ada yang ditugaskan untuk bersaksi dan lain sebagainya. Kita itu punya pelayanan masing-masing yang dipercayakan Tuhan, gitu. Dan kita harus bergerak di sana. Bagaimana pelayanan supaya berkembang? Bagaimana? Nah tadi ya, tetapi ingat satu hal, bahwa semakin kita berusaha dekat dengan Tuhan, maka setan itu semakin berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan, gitu ya. Nah, tadi ada satu bagian yang ini ya paling akhir, di mana jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, gitu ya. Saya tidak tahu, jadi ini bagian harusnya ya Bapak Saudara, ini adalah ritual harian kita, begitu ya.